Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog dengan tema Hijau Hutanku, Lestari Alamku, kita akan menyimak sebuah liputan tentang Hari Bumi. Ya, di sejumlah tempat di dunia Hari Bumi dirayakan dengan menanam pohon. Pencanangan Hari Bumi Internasional sendiri pertama kali diungkapkan Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson pada tahun 1970. Kala itu peringatan Hari Bumi bertepatan dengan musim semi di belahan bumi utara dan musim gugur di belahan bumi selatan. Di setiap tanggal 22 April, sekitar 20 juta warga Amerika Serikat dan mahasiswa akan turun ke jalan guna mengkampanyekan kelestarian bumi. Kebanyakan dari mereka akan berkumpul di sejumlah taman dan auditorium untuk menyampaikan aspirasi terkait kerusakan lingkungan yang terjadi. Perayaan Hari Bumi Internasional hingga saat ini masih terus diperingati oleh setidaknya 177 negara di seluruh dunia. Biasanya setiap negara akan menyampaikan aspirasinya sesuai dengan masalah kerusakan lingkungan yang terjadi di negaranya. Semakin bertambahnya populasi manusia menjadi dampak tersendiri dari kerusakan alam yang terjadi. Manusia mengkonsumsi sumber daya alam 1,4 kali lebih banyak dibandingkan yang mampu diperbarui oleh bumi. Di Indonesia sendiri, peringatan Hari Bumi dijadikan sebagai simbol dari rusaknya pelestarian lingkungan. Banjir yang kerap merendam sebagian kota-kota besar menjadi bukti tersendiri dari rusaknya lingkungan. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Pak Eka. Pak Eka, ini Anda sebagai perwakilan dari pemerintah pusat ya, Pak Eka ya. Sejauh mana pemerintah pusat itu kemudian membuat kebijakan, regulasi supaya baik stakeholder begitu ya, baik pengusaha, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam melakukan pengembangan wilayah begitu selalu memperhitungkan lingkungan begitu. Kadang-kadang pengusaha bikin perumahan, kompleks begitu, main tebang aja begitu kan, langsung. Nah, ini kan begitu ya, betul. Jadi, apakah ada semacam peraturan yang ketat begitu ataupun regulasi supaya membuat kita semua ini memang memperhitungkan lingkungan sebagai salah satu faktor yang sangat penting begitu. Nah, itu bagaimana Pak Eka? Ada, jadi begini, penyebab bencana antara lain banjir, itu ada 3 faktor. Satu, curah hujan, yang turun merata di atas rata-rata tersebar merata. DKI itu waktu banjir besar, hujannya di atas rata-rata dan tersebar seluruh wilayah. Yang kedua ada yang namanya geomorfologi. Geomorfologi itu artinya bakatnya DKI, sebagian wilayahnya itu banjir. Kenapa? Dia di bawah air laut. Yang kedua dia menggunakan daerah-daerah cekungan. Yang ketiga land use. Kalau 1, 2 tadi ini anugerah Tuhan. Kita hanya bisa menyikapi. Udah nasib begitu ya kalau bukan nasib, tapi kita hanya bisa menyikapi. Tapi bisa dong Pak, bisa ada kita sikapi, solusinya, betul. kita sikapi. Artinya kita sikapi, kita tidak pasrah. Yang terakhir itu land use namanya. Land use-nya yang buat kita. Problemnya, land use yang kita sepakati, yang nanti namanya rencana tata ruang wilayah itu, kadang-kadang di dalam perjalanannya, itu tidak seperti yang kita desain dari awal. Kenapa? Karena ada tuntutan-tuntutan, apalagi tuntutan jumlah penduduk yang begitu besar. Oleh karena itu, untuk menyikapi tata ruang ini perlu diimbangi. Namanya rencana pengelolaan DAS terpadu. Apa itu DAS? Daerah aliran sungai. Satu bentang lahan yang dibatasi oleh topografi berupa gunung atau bukit, di mana ada sungai, kota, segala macam di situ, air hujan turun di situ, mengalir dan menyerap situ. Jadi nanti kita padukan. Tata ruang itu mendesain ruang untuk pembagian peruntukan per komoditi. DAS ini adalah pengelolaan ruang berbasis ekosistem. Jadi kalau mau didesain di situ untuk perumahan, kita harus lihat dulu apakah di situ potensi banjir atau tidak. Nah, DAS-nya itu dilakukan tidak Pak? Contohnya di kota Jakarta lah, katakan ibu kota kita. Sekarang sedang kita susun bersama-sama. Karena untuk mengatasi Jakarta tidak cukup Jakarta sendiri. Ada 3 institusi di atasnya. Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok. Terintegrasi. Sekarang, terintegrasi. Desainnya sudah jadi. Tinggal nanti bagaimana bersama-sama kita sepakati ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang ada di DKI. Bogor, Jakarta, dan Depok. Apa maknanya? Kita bersama-sama menyusun perencanaan. Bukan menyusun percaman bersama-sama, tapi bersama-sama kita susun. Tapi itu belum dilaksanakan Pak ya? Lagi disusun ya? Sudah jadi. Oh, sudah jadi. Tinggal bagaimana ini ditok untuk dijadikan salah satu referensi implementasi di lapangan. Harapannya apa? Kalau ini bisa dilaksanakan, air Jakarta itu kira-kira 3,3 miliar meter kubik yang masuk. Yang bisa ditampung cuma 2,3.
Oke. Yang 1 miliar liar kemana-mana, itu yang disebut banjir. Oke. Kalau ini kita implementasikan, sekitar 40% air masuk Jakarta bisa kita tahan. Baik. Pak Eka, tapi kalau kita berbicara mengenai perumahan gitu ya dari sektor bisnis, kadang-kadang begini Pak kejadiannya. Pengusaha itu mikirnya ya kita mencari keuntungan, bagian mengenai lingkungan itu urusan pemerintah gitu loh kadang-kadang. Nah, ketika itu terjadi berulang kali, seringkali itu mengorbankan lingkungan hidup kita begitu. Nah, ini bagaimana kalau ini kita teruskan begitu, satu sisi mungkin menguntungkan secara bisnis, tapi sisi yang lain ini merugikan secara lingkungan, Pak. Memang itu dilematis, tapi akan kita tata terus-menerus. Tidak mungkin kita diamkan. Ambil contoh sekarang, kawasan-kawasan yang sekarang kena banjir, katakan daerah-daerah baru, Kelapa Gading, Ya. Pluit, Kelapa Gading dan Pluit pembangunannya kan sangat tinggi. sangat tinggi. Padahal mereka ditetapkan untuk daerah resapan air seharusnya ya. Seharusnya di Tapi situ memang akhirnya desainnya resapan menjadi air. Banyak Nah, bagaimana perumahan. caranya? Tentu ada improve teknologi. Tidak cukup kita hanya nanam pohon. Mengatasi banjir tidak cukup dengan nanam pohon. Mengatasi banjir tidak cukup dengan bikin sumber resapan, biofori dan lain sebagainya. Tapi ada improve teknologi. Apa itu? Civil engineering. Dia masuk di situ. Bagaimana sistem pengairan, sistem drainase dan lain sebagainya. Seperti di Belanda, dia posisinya di bawah laut. Tapi kenapa tidak banjir? Oke. Kenapa ada sistem teknologi yang bagus? Yang kuncinya adalah disiplin masyarakat. Oke. Baik, Itu yang tidak kita miliki. terkait disiplin masyarakat, saya mau ke Mbak Nita. Mbak Nita, nah ini juga kayak banjir. Mungkin Bapak Eka dari tadi banyak menyebutkan 3 faktor gitu. Tapi kan ada juga kadang-kadang masyarakat buang sampah sembarangan gitu ya. Yang seharusnya aliran sungai bisa ngalir begitu, ternyata akhirnya menjadi suatu kayak katakanlah tempat sampah besar begitu. Nah itu Anda melihatnya bagaimana ini? Perilaku masyarakat terkait hal ini? Ya itu dia, sama seperti yang Pak Eka bilang, memang apa ya, perilaku masyarakat memang masih harus kita lebih sadari lagi ya. Memang mungkin tugasnya dari inilah duta-duta lingkungan lah istilahnya ya, kayak seperti misalnya Indonesia atau misalnya duta lingkungan yang untuk setidaknya menjadi sebagai contoh untuk masyarakat untuk bisa memberikan edukasi lebih lagi dan menyadarkan masyarakat bahwa ini loh yang terjadi kalau misalnya kita nggak sadar ya akan seperti ini terus. Mungkin masyarakat pun dengan adanya realita misalnya dengan banjir atau misalnya tanah longsor dan lain sebagainya, mereka pun akan tersadar dengan sendirinya, tapi memang butuh waktu. Kalau Anda melihat komunitas-komunitas pelaku pelestari lingkungan hidup ataupun orang-orang yang sadar, itu sudah banyak belum sih Mbak? Sudah cara mereka mengajak atau memotivasi itu sudah cukup belum menurut Anda? Apa sebenarnya kurang? Sebenarnya udah cukup sih, dalam arti sudah cukup di sini. Sebenarnya mereka pun sudah menyebarkannya seperti contoh di Indonesia, bukan hanya di kota Jakarta, tapi sudah di kota-kota kecil seperti misalnya Bandung atau Bogor. Seperti yang saya lihat kayak komunitas Indonesia Diet Kantong Plastik aja, karena saya memang sempat beberapa kali ikut dengan kegiatan dari komunitas ini. Mereka itu sudah tersebar luar juga, jadi memang udah di Bandung sudah ada, di Bogor sudah ada, Cianjur, Sukabumi, memang mereka sudah ada komunitas-komunitas sendiri. Aktif lah aktivitas Sebenarnya sudah mereka cukup ya terkait aktif. hal tersebut. Ya. Dan mereka sangat kritis juga dalam menanggapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi ketika mereka memang melihat dari perilaku kitanya sendiri nih, misalnya anggotanya, ketika misalnya melihat wah ini kok misalnya kita mengkampanyekan tentang plastik, tapi ternyata ketika kita misalnya ke supermarket atau ke minimarket ternyata masih minta kantong plastik. Nah, mereka cukup kritis untuk menilai hal seperti ini. Itu gitu. hal seperti itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi memang apa ya? Yaitu dia dengan seperti saya nih, misalnya ikut dengan komunitas seperti itu, banyak belajar juga sebenarnya. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan gitu, bukan hanya sekedar pencitraan untuk ikutan dengan komunitas ini, tapi memang saya banyak belajar gitu. Kenapa sih plastik ini memang kita nggak boleh terlalu sering pakai, dan kenapa kita harus bawa reusable bag atau misalnya botol minum sendiri, terus misalnya juga nggak boleh buang sampah sembarangan, terus pemisahan dari sampah-sampah itu sendiri, dan ya itu dia, jadi banyak belajar gitu dari ikut komunitas ini. Baik, terima kasih. Kita lanjutin ya di segmen berikutnya. Tapi saya ingat banget waktu itu waktu banjir terakhir kota Jakarta ya, tersebar banyak di sosial media foto-foto yang masyarakat memaki-maki, tapi habis itu mereka buang sampah sembarangan kan. Lucu sebenarnya, agak ironi ya sebenarnya, agak